kita berdoa dulu ya. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, boleh ditampilkan judul yang paling depan tadi. Oke, silakan dilanjutkan presentasinya dari sini ya. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baiklah, terima kasih Pak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil susunan materi analisis instrumen farmasi dari kelas A3. Lanjut. Untuk materi yang disediakan tuh yang pertama ada dasar kimia analisis dan kromatografi, yang kedua kromatografi lapis tipis, kromatografi cair kinerja tinggi, dan keempat teknik kuantifikasi, yang kelima ada teknik kuantifikasi 2. Lanjut. Formasi harus menganalisis karena yang pertama industri quality control pembuatan obat yang bertanggung jawab di industri farmasi adalah seorang apoteker. BPOM analisis obat dan makanan, lingkungan polutan dan limbah, pertanian analisis tanah pupuk. Untuk penggolongan teknik analisa, yang pertama ada kualitatif, kuantitatif, dan struktur atau penentuan letak dan ruang atom dalam suatu molekul. Metode instrumentasinya, yang pertama pemahaman lebih kompleks, perkembangan cepat, selektivitas dan sensitivitas jauh lebih bagus. Lebih banyak menjadi metode pilihan. Lanjut. Sejarah kromatografi, ada kata kromatografi diturunan dari perbendaharaan kata Yunani. Yang ini boleh dilanjutin enggak apa-apa, Pak? Kayaknya ini definisi awamnya lah. Boleh diceritakan aja nggak apa-apa untuk mengulasnya di apa inti poin-poinnya. Untuk kata kromatus dan graphein yang berarti itu warna dan menulis. Untuk Michael Twist tahun 1906, salah satu komponen dari ekstrak tumbuhan-tumbuhan dalam kolom kalsium karbonat dengan fasa gerak petroleum ether. Tahun 1938, Ismailov dan Schreiber mengembangkan kromatografi lapis tipis. Fase dikembangkan dari peralatan yang melayani alumina sebagai modifikasi bentuk kolom. Tahun 1952, James dan Martin mengembangkan kromatografi dengan fase gerak berupa gas. Jenis kromatografi ini dikenal dengan istilah kromatografi gas. Kromatografi mengacu pada teknik pemisahan distribusi komponen-komponen di antara dua fase yang tidak saling bercampur. Fase gerak akan bergerak dan meresap ke dalam fase diam sehingga terjadi perbedaan retensi secara selektif dari komponen-komponen dalam campuran pada fase diam. Fase diam berupa padatan, cairan, maupun inspirasi. Fase gerak dapat berupa cairan atau gas. Lanjut nih. Ini sudah saya letakkan gambar klasifikasi kromatografi. Untuk ada kromatografi dari cair padat, fase geraknya, cair, fase diam konfigurasi pemisahan absorpsi, dan seterusnya. Lanjut. Baik, selanjutnya presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya, Betsy. Izin Pak, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di slide ini dapat kita lihat parameter kromatografi. Salah satunya yaitu faktor selektivitas. Next. Ada waktu retensi, beginilah bentuk grafiknya. Dan juga efisiensi kolom. Pada slide sudah ditampilkan ada 3 rumus untuk menentukan efisiensi kolom.
Next. Ada resolusi, berikut adalah grafik resolusinya, dan sama juga di sebelahnya. Next. Kromatografi. Kromatografi sendiri merujuk pada teknik pemisahan sejenis molekuler yang didasarkan pada pola gerak yang berbeda antara fase diam dan fase geraknya, sebagai cara memisahkan komponen dalam molekul tersebut. Molekul ini biasanya akan dilarutkan dalam fase gerak dengan melewati fase diam. Next. Jenis-jenis kromatografi. Yang pertama, kromatografi kertas. Kromatografi kertas ini adalah jenis kromatografi yang menggunakan fase kertas stasioner. Kertas ini merupakan kertas dengan kandungan selulosa, sementara fase geraknya menggunakan pelarut atau campuran pelarut yang cocok. Kertas di sini akan bertindak sebagai fase diam, yang nantinya akan dicelupkan ke dalam pelarut atau sampel. Selanjutnya, kertas fase diam ini dicelupkan dalam pelarut yang akan diserap oleh kekuatan dari kapiler kertas dan dipindahkan ke bagian atas atau permukaan. Kertas kromatografi biasanya dipakai untuk memisahkan tinta, pewarna, serta senyawa tanaman yang biasa terdapat pada make up, klorofil, atau zat-zat lainnya. Next. Kedua, kromatografi cair. Jenis kromatografi ini adalah salah satu teknik yang paling cocok saat akan memisahkan molekul atau ion yang terkandung atau terlarut dalam suatu larutan. Saat larutan sampel akhirnya berinteraksi dengan fase diam, maka molekul-molekul di dalam larutan akan berinteraksi terhadap fase diamnya. Pada praktiknya, kemudian terdapat perbedaan dalam penyerapan atau absorpsi serta partisi, juga pertukaran ion dan ukurannya. Perbedaan memisahkan komponen yang satu dengan komponen yang lain, serta bagaimana itu ditandai dalam jumlah waktu yang berbeda, menunjukkan bahwa komponen melakukan transit melalui kolom. Untuk jenis kromatografi ini dibagi jadi beberapa jenis lagi. Jenis kromatografi cair adalah kromatografi cair kinerja tinggi yang disebut HPLC, kromatografi fase terbalik atau yang disebut RPC, dan kromatografi pertukaran ion. Jenis ini dibedakan berdasarkan jenis komponen serta proses yang dilakukan. Next. 3. Kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis dapat disebut juga sebagai teknik yang memungkinkan untuk melakukan analisa dalam proses kualitatif. Proses ini berasal dari sampel yang akan diuji dengan cara memisahkan komponen sampel dengan berdasarkan pada perbedaan polaritasnya. Untuk kromatografi lapis tipis ini, prinsip kerjanya adalah memisahkan sampel berdasarkan polaritas dari pelarut dan sampel yang nantinya digunakan. Umumnya yang terjadi dalam teknik kromatografi lapis tipis ini adalah pelat gel silikon akan digunakan sebagai fase gerak sekaligus fase diam. Ini digunakan dengan disesuaikan terlebih dahulu dengan sejenis sampel yang akan dipisahkan kemudian. Larutan atau campuran yang akan digunakan ini dikenal dengan sebutan eluent. Next. Empat, kromatografi kolom. Ini adalah jenis kromatografi yang dapat dilakukan dengan kolom gelas. Pada umumnya, jenis kromatografi kolom ini digunakan untuk melakukan pemisahan pigmen pada tanaman. Sebuah campuran dalam pigmen tersebut kemudian ditempatkan pada dalam kolom gelas dengan kandungan konten alumina. Pelarut akan dikeringkan untuk membawa campuran yang akan melewati kolom. Pigmen akan bergerak turun melalui kolom di tingkat tertentu bergantung pada daya serap pigmen tersebut terhadap alumina. Pigmen yang diserap sedikit pada alumina akan melewati kolom lebih cepat. Pigmen yang diserap kuat oleh alumina akan melewati kolom lebih lambat. Selanjutnya, pigmen akan disimpan dan menyatu pada titik lain, begitu keluar dari kolom. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang akan melanjuti presentasi. Kepada Aldo, dipersilahkan. Baik, boleh dilanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, seperti yang sudah dikatakan tadi, ini adalah istilah penting dari kromatografi, di mana ada istilah mengenai polaritas, lalu ada istilah mengenai partisi atau absorpsi, jenis fase, dan kromatogram. Nah, slide selanjutnya.
Nah, polaritas ini apa? Polaritas itu menunjukkan adanya pemisahan kutub muatan positif dan negatif dari suatu molekul sebagai akibat terbentuk suatu konfigurasi tertentu dari atom-atom penyusunnya. Molekul tersebut dapat tertarik oleh molekul lainnya sehingga mempunyai polaritas yang sejenis. Nah, polaritas ini juga sebanding dengan nilai konstanta di elektrik dari zat pelarut. Nah, polaritas yang digunakan sebagai yang menunjukkan sifat dari zatnya itu pelarut, misalnya absorben. Absorben dapat bersifat polar dan nonpolar, dan zat yang dipisahkan atau solut. Selanjutnya, nah, adapun partisi atau absorpsi di mana pemisahan dengan proses partisi dan absorpsi dipengaruhi oleh perbedaan polaritas solut yang dipisahkan. Nah, polaritas merupakan faktor di mana dalam menentukan daya larut atau kemampuan partisi ini beserta absorpsinya. Nah, absorpsi adalah daya ikat dari suatu fase diam terhadap solut atau terlarut. Nah, absorpsi bergantung pada kemampuan analit terhadap fase diamnya. Nah, absorpsi bergantung pada struktur kimia solut, ukuran partikel absorben, serta kelarutan solut dalam fase gerak. Selanjutnya. Nah, kromatogram adalah suatu gambar yang menunjukkan hasil pemisahan dari menggambarkan waktu retensi, kualitas senyawa, dan banyaknya analit dalam suatu fase gerak yang keluar dari kolom kromatografi. Nah, pada kromatogram, pemisahan dianggap sempurna apabila kromatogram menunjukkan beberapa puncak karena adanya komponen-komponen yang akan dianalisis. Selanjutnya. Dan kita akan masuk pada kromatografi lapis tipis. Boleh slide selanjutnya. Nah, istilah penting dalam kromatografi lapis tipis atau yang disingkat dengan KLT, di mana terjadi suatu pengembangan atau development akan sama dengan istilah eluasi atau elusi, di mana eluen itu adalah pelarut untuk pengembangan. Eluat adalah pelarut untuk mengandung analit zat, hasil pemisahan dari kromatografinya. Kromatogram adalah hasil dari gambar dari hasil pemisahannya. Kromatograf adalah alat untuk kromatografi. RF adalah retardation factor atau jarak migrasi atau perpindahan analit dari titik awal atau jarak dari migrasi fase gerak setelah pengembangan setelah pengembangan. Nah, RRF adalah rumusnya adalah 100 dikali RF. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Angga. Silakan, Angga. Oke, baik, lanjut. Nah, adapun prinsip dari KLT adalah analit bergerak ke atas melewati fase diam, yaitu fase silika gel tersebut. Kemudian di bawah pengaruh fase gerak, biasanya fase gerak tersebut adalah campuran pelarut organik yang bergerak melalui fase diam dengan prinsip gaya kapilaritas. Lanjut. Kemudian tujuan dari KLT sendiri adalah mencapai hasil kualitatif, kuantitatif, dan preparatif. Nah, yang maksud hasil kualitatif di sini adalah untuk melihat ada atau tidaknya suatu senyawa yang ingin kita dapatkan di dalam campuran tersebut. Kemudian kuantitatif adalah kita menghitung berapa besar senyawa tersebut. Kemudian preparatif adalah untuk mengisolasi dari senyawa tersebut. Kemudian yang kedua, dipakai untuk menjajaki sistem pelarut yang akan dipakai pada kromatografi kolom atau cair kinerja tinggi. Nah, yang ini nih untuk mendapatkan pelarut yang akan dipakai kemudian di kromatografi kolom ataupun kinerja tinggi. Lanjut. Nah, adapun keuntungan KLT adalah yang pertama, tujuan analisis, kemudian ketepatan identifikasi senyawa lebih baik. Lalu yang ketiga, dapat dilakukan elusi secara naik ataupun turun. Lanjut. Nah, mekanisme KLT sendiri yang pertama adalah absorpsi senyawa pada absorben atau fase diam. Nah, kemudian yang kedua adalah kompetisi solut untuk berikatan dengan fase diam dan fase gerak, di mana solut dapat lepas dan bergerak dari permukaan fase diam. Yang ketiga adalah senyawa dielusi oleh fase gerak. Lanjut. Nah, adapun tahapan analisis KLT adalah sebagai berikut. Lanjut.
Nah, yang pertama adalah persiapan fase diam. Nah, persiapan fase diam sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pemilihan plat KLT yang sesuai. Nah, bisa dilihat di situ dalam slide tersebut, fase diamnya berupa silika gel dengan bermacam-macam modelnya. Kemudian yang kedua adalah pemotongan fase diam dan penandaan dengan pensil karbon. Lanjut. Yang kedua adalah pemanasan plat KLT. Plat KLT dipanaskan dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Dilakukan pembungkusan dengan aluminium foil. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Kemudian yaitu persiapan fase gerak. Nah, kemudian untuk optimasi fase gerak itu sendiri ada 3. Yang pertama itu apabila zat umum itu bisa dicari di pustaka fase geraknya. Kemudian yang kedua yaitu apabila zat yang akan diuji tidak ada di literatur dapat dicari sifat zatnya yang mirip. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada satupun yang mirip ataupun tidak ada literatur, maka dilakukan evaluasi dengan fase gerak paling nonpolar, kemudian dilakukan kenaikan kepolaran secara gradien, kemudian yang terakhir evaluasi hasil dan tentukan komposisi yang paling baik. Kemudian penjenuhan fase gerak. Nah, penjenuhan fase gerak itu sendiri bertujuan agar uap fase gerak itu secara homogen dapat memenuhi seluruh ruangan chamber. Elusi lebih cepat karena fase gerak yang ada sepenuhnya digunakan untuk proses kapilaritas. Nah, caranya yaitu menggunakan metode kertas saring. Fase gerak yang telah jenuh selanjutnya siap untuk proses pengembangan. Kemudian preparasi sampel, yaitu tahapan dalam mengubah sampel menjadi cairan ataupun ekstrak yang siap ditotolkan. Preparasi sampel itu sendiri mempertimbangkan kepekatan dari suatu analit. Dalam kurung, analit yang baik itu tidak terlalu pekat maupun tidak terlalu encer. Selanjutnya yaitu pentotolan. Apabila uji dilakukan secara kualitatif, volumenya tidak berpengaruh atau berkisar 0,5 sampai 1 mikroliter. Pentotolan 2 sampai 10 mikroliter dilakukan secara bertahap. Kemudian untuk penotolan secara kuantitatif itu volumenya itu sangat berpengaruh. Jadi penotolan itu dilakukan dengan mikropipet. Selanjutnya yaitu pengembangan. Nah, tepi bagian bawah lempeng tersebut dicelupkan pada fase gerak kurang lebih 0,5 sampai 1 cm. Kemudian yang kedua, tinggi fase gerak dalam bejana harus di bawah lempeng yang berisi totalan sampel. Nah, poin pentingnya di sini yaitu ujung kertas harus bersamaan tercelup dalam fase gerak. Kemudian deteksi bercak. Cara kimia itu jika analit tidak nampak pada plat dapat dilakukan penyemprotan dengan asam nitrat atau asam sulfat. Kemudian dipanaskan dan akan tampak warna hitam kecoklatan. Kemudian yang kedua diuji dengan ninhidrin yaitu untuk zat yang memiliki atom N. Kemudian yang ketiga yaitu memaparkan sampel dengan uap iodium dalam chamber tertutup. Untuk cara fisika tersendiri yaitu dilakukan pencacahan dengan radioaktif dan fluoresensi sinar UV. Nah, sinar UV dengan senyawa dapat berfluoresensi akan membuat bercak terlihat jelas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya.
Oke, terima kasih ya atas presentasinya. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar dengan jelas, Pak. Oke, sip. Oke. Oke ya, jadi materi yang disampaikan tadi udah kita dengarkan sama-sama ya, sekaligus juga mereview. Kurang lebih ada 5 pertemuan ya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah, di sini yang disampaikan di analisis instrumen, ya, bagaimana slide yang awal tadi kalian sampaikan, itu kalian akan mengenal alat dengan teknologi modern ya untuk analisis. Bagaimana dulu udah pernah juga saya sampaikan bahwa ada pembagian ya, porsi ya. Di semester 1 kemarin kalian mempelajari terkait dengan metode ataupun alat yang digunakan itu untuk analisis secara konvensional ya. Diingat-ingat lagi ya. Ada konvensional atau tradisional. Di pengantar analisis farmasi, kalian itu diberikan informasi terkait dengan analisis ya. Mulai dari ada pembagiannya, ada kualitatif, kuantitatif, dan sebagainya. Kemudian metodenya bisa instrumentasi, bisa konvensional atau tradisional. Di semester 1, di pengantar analisis formasi, kalian dipaparkan, diajarkan ya, metodenya tradisional, konvensional, yang sederhana alat-alatnya ya. Terdiri dari apa itu? Ada yang ingat? Metode konvensional atau yang sederhana kemarin di pengantar analisis formasi? Izin Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Agus Rangga. Jadi untuk metode konvensionalnya itu menggunakan titimetri ataupun gravimetri, Pak. Ulangi sekali lagi. Untuk melakukan analisis konvensional dilakukan metode gravimetri dan titimetri, Pak. Titimetri. Atau bisa juga disebut kata volumetri ya. Ya. Jadi ada metode itu ya, karena menggunakan alat-alat sederhana, menggunakan alat-alat gelas ya, seperti buret ya. Nah, jadi ada gravimetri, titimetri atau volumetri, di mana prinsipnya, konsepnya sudah dipelajari di pengantar analisis formasi, bahkan praktikumnya juga sudah ada disampaikan ya. Bagaimana menggunakan rumus-rumusnya. Kalau di gravimetri nanti ada rumus yang melibatkan faktor gravimetri. Kalau di volumetri atau titrimetri itu terbagi lagi. Ada netralisasi atau asam basa, ada argentometri, ada kompleksometri, ada titrasi redox ya. Nah, redox lagi nanti ada iodo-iodimetri dan sebagainya. Nah, diingat-ingat lagi ya, masing-masing punya prinsipnya masing-masing. Nah, kalau dia sampelnya asam basa nanti bisa titrasi netralisasi. Kalau di logam nanti bisa titrasi kompleksometri. Kalau melibatkan reaksi oksidasi reduksi ya, itu nanti ada titrasi redox ya. Kemudian untuk titrasi netralisasi sendiri, titrasi asam basa itu pun terdiri dari ada asidimetri, ada alkalimetri kan ya. Ingat-ingat lagi kapan disebut alkalimetri, disebut asidimetri. Nah,
Kalau yang kita praktekkan dulu ya, penetapan kadar asam dengan menggunakan titran ataupun larutan standar ataupun larutan baku yang basah, maka disebut dengan alkalimetri. Karena yang ada di dalam buret itu berisi larutan basah. Yang ada di dalam Erlenmeyer merupakan analit, itu asam. Ya. Maka untuk memudahkannya lihat siapa yang ada di dalam buret sebagai titran. Kalau NaOH yang bersifat basah, untuk menentukan kadar asam di dalam Erlenmeyer ya, maka itu titrasi alkalimetri. Karena yang ada di dalam buretnya basah, alkali, ya, basah. Demikian sebaliknya. Dan ada rumus yang digunakan. Nah, diingat-ingat lagi bagaimana menentukan persen kadar asam cuka perdagangan misalnya. Persen bobot per volume. Maka rumusnya dulu yang digunakan juga sudah ada responsi dulu ya. Nah, berapa volume titran dikali normalitas titran hasil pembakuan dikali bobot ekivalen dibagi 1000 dikali volume dalam mililiter. Nah, setelah itu baru dikali 100%. Saya ulangi ya tadi, persen kadar bobot per volume, di mana sampelnya berupa larutan kan, baik itu asidi ataupun alkali. Nah, untuk netralisasi, maka bisa dicari dengan cara volume larutan standar atau larutan baku. Berapa volume hasil titrasinya sehingga terjadi perubahan warna atau titik air titrasi. Nah, volumenya dikali N atau netral berapa normal ya, berapa normal dari larutan standar atau titran dikali BE dibagi 1000 dibagi 1000 kali volume dalam mililiter. Nah, diingat-ingat ya. Nah, BE itu sendiri bobot ekivalen didapatkan dari BM per valensi atau dibagi valensi. Untuk mencari valensi bisa dengan konsep H plus atau OH min ya. Ada bilangan bilog di situ ya. Nah, kemudian dikali 100%. Kalau perhitungan kadar dalam persen bobot per bobot, nah kalau tadi kan bobot per volume ya. Kalau bobot per bobot misalnya untuk mengetahui kadar aspirin serbuk ya, maka yang membedakan adalah pernya tadi. Kalau tadi kan per 1000 dikali mililiter kan ya. Kalau ini, kalau dia bentuknya bobot per bobot, maka dibagi bobot dalam miligram. Sehingga rumusnya adalah persen bobot per bobotnya itu untuk mengetahui kadarnya adalah volume titran dikali normalitas titran dikali BE dibagi miligram sampel ya. Baru dikali 100%. Jadi yang membedakan itu. Nah, gitu. Jadi diingat-ingatlah konsepnya. Itu hanya review saja ya, jangan sampai dilupakan karena nanti di semester 3 kalian akan mengaplikasikan metode yang dipelajari itu, baik yang konvensional ya, baik yang instrumentasi. Nah, untuk kepentingan analisis. Seperti itu ya, sehingga konsepnya harus dipahami, prinsipnya, apa kekurangan kelebihan dari masing-masing metode itu dan sebagainya. Nah, kita berangkat lagi ke semester 2. Ada analisis instrumen yang kalian pelajari ini. Nah, metode analisisnya bukan yang disampaikan yang konvensional atau tradisional lagi. Itu sudah dipelajari di semester 1 di pengantar analisis farmasi. Tapi di analisis instrumen ini akan disampaikan metode yang menggunakan alat-alat yang lebih canggih, teknologi yang modern ya untuk analisis atau menggunakan instrumen. Nah, dulu juga udah pernah disampaikan tuh, ada video yang saya kirimkan dalam bentuk tabel kalau kalian masih ingat ya. Nah, ada nama metode baik yang instrumen maupun yang konvensional, ada prinsipnya dan ada contohnya. Itu diingat-ingat, ada video dulu disampaikan. Nah, untuk metode instrumentasi ini
yang disampaikan oleh dosen sebelumnya ini salah satunya adalah kromatografi. Sehingga kalian di awal tadi menyampaikan dasar kimia analisis dan kromatografi. Selain kromatografi ada apa lagi? Ada spektrometri. Nah, yang akan dipelajari 5 pertemuan sebelumnya ini adalah baru contoh kromatografi. Nah, kromatografi itu pun terdiri dari berbagai macam lagi, mulai yang planar, misalnya kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, sampai ke kromatografi yang lain, misalnya KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi. Nanti juga ada di teori nanti dengan saya, dilanjutkan nanti dengan kromatografi gas atau GISI, gas kromatografi. Itu kromatografi juga. Nah, nanti dengan Bu Tiwi juga akan disampaikan tentang spektro. Spektro pun berbagai macam. Salah satunya yang sudah kalian bahas adalah spektrofotometri UV vis. Jadi ada foto di situ, berarti ada cahaya ya. Selain itu ada spektro apa lagi? Spektrofotometri infrared, inframerah. Nanti dengan saya ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Nanti dengan Bu Tiwi ada belajar NMR untuk menganalisis struktur ya, hubungan antara atom misalnya. Atom H dengan H, C dengan H, C dengan C. Nah, nanti akan belajar itu. Selanjutnya nanti ada spektro lagi yang lain, yaitu spektroskopi serapan atom atau SSA atau disebut juga AAS, Atomic Absorption Spectroscopy ya. Nanti juga dengan saya. Nah, jadi itulah ada beberapa gambaran ya, metode-metode analisis cara modern ataupun instrumen yang akan kalian pelajari. Dan ini baru sepertiganya yang disampaikan. Sebenarnya banyak lagi metode yang lain, tapi tidak mungkin kan semuanya harus dibahas dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, ini sebagai pancingan saja, maka karena sudah mahasiswa, harus aktif untuk mencari informasi. Dan sumber informasi itu bukan hanya dosen satu-satunya sumber. Dosen hanyalah fasilitator saja ya, yang memberikan arahan saja. Selanjutnya, pusat pembelajaran ada di mahasiswa, student center learning. Entah itu nanti kalian diberikan arahan ya, project ataupun masalah dan sebagainya. Problem based learning ya atau project based learning dan sebagainya. Oke. Nanti dalam ini saya akan sampaikan di topik yang kedua, jangan lupa untuk mengisi presensi pertemuan kedua juga. Akan saya sampaikan bagaimana terkait dengan laporan praktikum yang harus kalian kerjakan ya. Oke. Lanjut. Nah, tadi udah disampaikan salah satu adalah tentang teori kromatografi, ada beberapa istilah penting sampai ada fase gerak, fase diam, kromatogram dan sebagainya ya. Ada cair padat, cair-cair dan sebagainya tadi ada dijelaskan itu, banyak sekali jenis-jenis kromatografi ya. Ada fase gerak, ada fase diam. Nah, fase gerak ini bisa berupa cair atau berupa gas. Ya. Kalau nanti kromatografi gas berarti fase geraknya gas. Itu cocok untuk apa? Nah, jadi masing-masing metode punya prinsipnya. Kalau kromatografi gas cocok untuk sampel-sampel yang mudah menguap gitu ya. Nah, fase diam ini bisa padat, bisa cair. Ya, kalau dalam kromatografi gas ya bisa padat, bisa cair. Dalam KCKT fase diamnya ya berupa padatan, bisa juga kromatografi yang lain berupa cairan. Jadi kalau fase diam itu bisa padat, bisa cair, bisa juga kertas gitu ya. Kalau kromatografi kertas. Kalau fase gerak bisa cair, bisa gas. Nah, sampailah kalian dikenalkan yang namanya kromatogram. Ada waktu retensi yang dilihat di kromatogram itu. Nanti di aplikasinya dalam kalian mencari jurnal, misalnya dilihatlah waktu retensinya. Jadi mana ini yang akan muncul duluan di kromatogram? Nah, kalau di kromatogram itu kan ada sumbu X, ada sumbu Y lah di situ ya.
Nah, ada sumbu X-nya itu waktu, sumbu Y-nya itu misalnya respon detektornya ya. Nah, bisa berupa ya respon detektor ya. Jadi dari waktu itu waktu retensi, jadi waktu pemisahan. Nah, kalau di KLT kalian akan melihat pemisahannya itu terpisah mulai dari bawah sampai ke bagian atas itu ya, bagaimana pemisahannya. Untuk mengevaluasi pemisahan bisa dilihat resolusinya atau RS. Kalian juga udah disampaikan rumusnya tadi RS ya dan sebagainya untuk mengevaluasi resolusi. Bagus enggak pemisahannya? Nah, kalau di kromatografi kertas atau di KLT kan kalian lihat tailing enggak dia, mengekor enggak dia pemisahannya. Nah, itu perlu kita mengoptimasi bagaimana komposisi fase gerak dan sebagainya, memilih fase gerak yang digunakan 2 pelarut atau 3 pelarut, semuanya kombinasi dioptimasi. Diawali dengan kita studi literatur ya. Kemudian bisa jadi nanti kalau sudah dapat pelarutnya berapa perbandingannya. Nah, perbandingan juga ini mempengaruhi apakah resolusi pemisahannya bagus, tailing dan sebagainya. Nah, itu harus dievaluasi semuanya. Kalau di KCKT kalian akan lihat ada waktu alir ya. Berapa sih waktu alir mililiter per menitnya? Semuanya itu bisa disetting di komputernya, namun angka yang dimasukkan tentunya berdasarkan literatur, kemudian dioptimasi. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Faktanya di lapangan kadang untuk mengerjakan KLT saja ya, kromatografi lapis tipis itu simpel aja kan kalian belajar teorinya ya. Tapi untuk mendapatkan spot yang bagus, untuk mendapatkan pemisahan yang bagus, apalagi sampai isolasi, untuk mengoptimasi fase geraknya saja bisa menghabiskan waktu 2-3 bulan gitu. Dikerjakan tiap hari itu ya. Nah, optimasi itu gitu. Baru mau mencari fase gerak yang sesuai. Perbandingan fase geraknya berapa, fase gerak yang digunakan apa. Kadang yang kita dapat di jurnal, kita coba di lapangan, hasilnya kurang memuaskan. Sehingga harus ada di optimasi, dikombinasikan lagi dan sebagainya. Yaitu teknis di lapangan ya. Nah, tapi setidaknya kita sudah paham konsepnya, sudah tahu dari beberapa literatur sebagai rujukan. Nanti baru dieksperimen di lapangan. Selanjutnya apalagi yang kalian bahas tadi? Jenis-jenis kromatografi sudah tadi ya. Kemudian ada beberapa istilah polaritas, partisi. Nah, kemudian kromatogram ya. Yang kalian bahas pertama ada KLT ataupun TLC. Kemudian masing-masing punya keuntungan dan kelemahan. Nah, tahapan-tahapannya mulai dari persiapan. Kalau KLT itu ada persiapan fase diam. Fase diamnya diapakan ya? Nah, harus diberikan garis dulu ya kan, ada beberapa senti, setengah sampai 1 senti di bawah dan di atas. Tentunya untuk menggarisnya biasanya pakai pensil ya, jangan pakai pen, nanti justru garis pennya itu yang akan terelusi, mengganggu justru ya. Ada lagi pemanasan plat KLT. Untuk apa sih dipanaskan plat KLT suhunya 100 derajat Celcius selama 5 menit? Tentunya untuk menghilangkan kandungan air yang ada di KLT tersebut sehingga nanti dapat mengganggu proses elusi. Karena apa? Ini kan silika. Dia mudah mengikat uap air. Apalagi kita lama kita biarkan di suhu ruang. Di ruangan ini tentunya banyak uap air yang bisa diikat oleh fase diam di KLT tersebut. Kalau banyak uap air di situ akan mengganggu elusi nanti. Sehingga dia harus dipanaskan atau diaktifkan namanya ya. Di open ya 100 derajat selama 5 menit. Habis itu ada persiapan fase gerak. Dipilihlah fase gerak, komposisinya bagaimana, dijenuhkan, dikembangkan. Ya. Kemudian dikembangkan. Agar apa? Agar ruangan chamber itu dipenuhi oleh uap jenuh dari pelarut ya, sehingga nanti elusinya akan lurus bagus gitu ya. Baru kemudian ada preparasi sampel. Nah, ini juga hal yang penting nih dalam analisis. Ada preparasi sampel karena tidak semua analit, tidak semua sampel siap langsung diukur. Ada juga yang harus dipreparasi dulu. Nah, misalnya sampel-sampel yang cair, dipreparasinya dengan cara diencerkan. Sampel-sampel yang padat, misalnya diserbuk dulu, kemudian nanti dilarutkan dengan pelarut yang cocok. Kemudian setelah dilarutkan dengan pelarut yang cocok,
eh, diapakan lagi sampai disaring gitu ya, sehingga dia siap untuk diukur dan sebagainya. Jadi ada beberapa preparasi. Tapi kalau di KLT ini sampelnya diubah menjadi cair ya. Nah, kemudian dia siap ditotolkan. Nah, cara menotolkan juga itu penting ya. Nah, karena kepekatan analit ini penting juga karena kalau terlalu pekat analit yang ditotolkan nanti tailing ya, tidak terpisah dia karena terlalu kental, terlalu pekat konsentrasinya. Nah, jadi yang bagus itu adalah tidak terlalu pekat, tidak terlalu encer. Jadi ada konsentrasinya lah ya berdasarkan jurnal-jurnal itu ya sekitar 0,5 mikrogram ya. Nah, penotolan nanti ditotolkan juga penting di situ ya kurang lebih 2 sampai 10 mikroliter. Jadi tidak terlalu banyak jumlah volume yang ditotolkan karena nanti spotnya akan terlalu lebar ya. Nah, kemudian dikembangkan sampai deteksi bercak. Deteksi bercak sampai menggunakan apa ini? Menggunakan beberapa pelarut ya. Nah, oke, ini materi yang kalian sampaikan tadi itu udah berapa topik? Baru satu ya? Iya, Pak. Baru satu. Oke. Tadi kalau kita lihat baru sampai kromatografi. Sudah KLT belum tadi? Udah masuk kan? Sudah, Pak. Nah, sudah. Oh iya, slide yang kalian kirim ada berapa ya di grup? Kok baru satu ya? Memang baru Kayaknya satu. baru satu. Nah, yang lain mana? Slide yang lain. Kayaknya ini baru anu nih. Baru apa ya? Kromatografi dan KLT ya. Yang KCKT teknik kuantifikasi boleh dikirimkan terus dipresentasikan dilanjutkan. Silakan. Boleh dikirimkan di grup kemudian dipresentasikan ya, dilanjutkan. Karena kan totalnya ada 5 kali pertemuan ya. Ini belum sampai 5 ini, baru 2 kayaknya. Silakan ya, dikirimkan di WA dan presentasikan. Baru kromatografi yang disusun, Pak. Oh gitu, enggak semuanya kah? Kan harusnya semuanya saya sampaikan ya. Itu kan maksudnya materi yang udah diajarkan sama Pak Fajar kan, Pak? Yang maksud Bapak Iya. disusun jadi PPT. Kayaknya itu Iya. udah sampai Gimana? Izin, Pak. Iya. Silakan. Siapa tadi yang mau bicara? Izin, Pak. Materi Pak Fajar baru sampai situ, Pak. Karena ada satu pertemuan kemarin tidak jadi, Pak. Bentar, coba Iya, kita. Pak. Ada satu pertemuan yang belum selesai, Pak. Soalnya Pak Fajar belum nyelesain materi yang instrumentasi dari HLPC itu sendiri, Pak. Teknik kuantifikasi udah belum? Gimana? Teknik kuantifikasi udah belum yang teknik kuantifikasi 1 dan 2 itu?
Jadi yang sudah disampaikan yang mana aja nih? Halo, gimana? Izin Pak. Jadi itu kan Pak Fajar kan harusnya pertemuannya 5 kali Pak kan, cuman yang dilakukan baru 4 kali Pak. Satunya tuh masih mencari pengganti Pak kan. Lalu materi yang disampaikan tuh sampai di HPLC di bagian itu Pak, fase-fase dalam HPLC Pak. Nah, sampai di situ ya. Nah, itu kalian udah dapat materinya belum? Tentang HPLC. Udah dapat materinya atau belum bahannya? Sudah, Pak. Sudah. Ada disampaikan di presentasi tadi nggak ini? Belum ya? Nggak ada nyinggung KCKT ya tadi ya? Ya, Pak. Sepertinya Masih belum. belum ada. Belum, Pak. Baru sampai pertemuan kedua ini ya? Baru Iya, sampai Pak. KLT. Nah, bisa diceritakan nggak tentang KCKT? Kan kalian udah belajar tuh. Di slide-nya ini nggak ada. Nah, ceritakan aja apa yang kalian pelajari di KCKT itu di pertemuan ketiga ya dan keempat ya. Silakan. Yang saya ingat-ingat ya, Pak ya. Ya, lanjut. Pak Fajar itu menjelaskan HPLC itu dia itu sudah teknik instrumental gitu Pak. Dia itu kayak udah tahap bukan yang screening aja kan. Kalau misalnya KLT kan screening tuh masih screening kayak buat tahu itu tuh larutannya reaksinya apa gitu. Nah kalau misalnya kalau misalnya HPLC ini kayak dia itu udah berkelanjutan gitu itunya. Kromatografinya gitu Pak. Terus kalau tidak salah saya kromatografi HLPC ini atau kinerja cair kinerja tinggi ini dia itu memakai alat gitu Pak, pakai alat. Terus tuh kalau nggak salah saya di salah satu alatnya itu kayak ada fase fase diam atau fase gerak itu sendiri Pak dari alat itu tuh Pak. Terus Nah, bagaimana prinsip dari HPLC atau KCKT itu? Dan instrumentasinya gimana? Nah, itu Pak, instrumentasinya itu Pak Fajar belum menjelaskannya, Pak. Belum. Nanti pertemuan nanti tambahannya baru dijelaskan sama Pak Fajar. Oh, gitu. Pak, kalau prinsipnya itu kalau nggak salah saya itu dia komponennya dipisahkan berdasarkan kepolarannya gitu Pak. Bentar nggak Pak? Nggak salah saya. Apa bedanya dengan KLT berarti? Kalau dia dipisahkan berdasarkan kepolaran. Ya, silakan. Izin Pak, kalau tidak salah saya HLPC ini dia hanya bisa memisahkan tapi tidak bisa hanya bisa memisahkan tidak bisa preparasi gitu loh Pak. Gimana ya jelasinnya ya? Gimana? Maaf Pak, izin. Ya, silakan. Untuk HPLC Pak, maaf ya Pak kalau misalnya salah, tapi seingat saya itu katanya itu kalau HPLC ini hasil pemisahannya itu nggak bisa diambil. Lalu dia bedanya dengan KLT itu sesuai dengan namanya yaitu high performance. Dia memakai mesin sehingga dia itu bisa, kalau nggak salah itu bisa memisah atau mengetahui zat yang di dalam tercampur itu banyak sekali kan, walaupun jumlahnya itu terkelumit Pak kata Pak Fajar. Jadi itu sangat sedikit pun masih bisa dideteksi Pak. Begitu Pak bedanya dengan KLT Pak. Ya, selain itu kan tadi pemisahannya berdasarkan kepolaran ya. Nah, sementara kalau prinsip kromatografi kan pemisahannya KLT juga berdasarkan kepolaran.
Tapi kalau KLT berdasarkan gaya kapilaritas ya. Artinya gaya kapilaritas. Jadi dia merambat gitu. Tapi kalau KCKT dia pemisahannya itu sudah high performance, namanya juga high performance ya. Ada tekanan ya yang kuat di situ. Oleh apa dibantunya? Oleh adanya pompa ya. Ada pompa kan dalam instrumennya itu ya. Nah, gitu. Jadi kalau KLT pemisahannya berdasarkan gaya kapilaritas saja. Jadi tidak ada daya dorongnya dari pompa dan sebagainya karena dia hanya gaya kapilaritas. Oke, di dalam kromatografi kalian ada nggak kemarin dikenalkan ada namanya normal phase atau fase normal, ada reverse phase, fase terbalik, ada nggak? Ada, Pak. Nah, apa itu? Bedanya apa itu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau pada fase normal itu fase geraknya nonpolar, sedangkan fase diamnya itu polar, Pak. Kalau pada fase terbalik itu fase geraknya itu polar, Pak, sedangkan fase diamnya nonpolar. Ya, oke, betul ya. Nah, itu perbedaan eh, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang saya akan eh, post apa namanya ya, posting di Google Classroom kalian. Kalian lihat ya. Kalian lihat dalam waktu kurang lebih 5 atau 6 menit, kemudian nanti kalian ceritakan apa makna yang kalian lihat ya. Lihat di Google Classroom-nya, saya akan posting. Sudah muncul belum? Di Google Classroom sudah muncul belum? Sudah muncul, Pak. Mengenal Sudah, Pak. HPLC, Sudah, prinsip. Pak. Nah, silahkan kalian simak dulu, kemudian kalian buat yang kalian tangkap ya. Kalian simak dalam waktu 6 menit, kalian catat hal penting, kemudian kalian buat resume di situ. Coba nanti diceritakan apa yang kalian tangkap dari HPLC, prinsipnya, jenis-jenisnya, dan aplikasinya. Silakan. Saya tunggu 5 menit ya, silakan.
Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan ya. Bagaimana HPLC, prinsip kerjanya, jenis-jenisnya, aplikasinya, silakan. Sebutkan namanya ya. Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Merangkum tadi apa yang sudah disaksikan. Izin Pak. Ya, silakan. Jadi yang saya dapat dari video tadi itu Pak, sebenarnya HPLC ini prinsipnya sama kayak kromatografi lain, pakai prinsip kromatografi pada umumnya, yaitu memisahkan molekul berdasarkan perbedaan struktur ataupun komposisinya. Tapi perbedaannya itu kalau misalnya kromatografi yang tradisional dia menggunakan gravitasi Pak untuk memisahkan fase gerak sama fase diamnya. Cuman kalau HPLC ini dia menggunakan pompa bertekanan untuk buat fase geraknya melewati fase diamnya. Makanya namanya itu HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Jadi dari situ dapat namanya Pak. Terus instrumentasi HPLC itu yang pertama ada fase gerak dan reservoir pelarut. Terus fase geraknya ini ada syaratnya Pak, dia harus menggunakan pelarut yang sangat murni, jadi kemurniannya tuh sangat tinggi. Terus ada pompa, terus ada injektor sebagai tempat masuknya sampel dalam sistem HPLC. Terus ada sampelnya juga ada syarat yaitu harus bening dan tidak ada endapan. Kemudian ada kolom HPLC, ada detektor UV visible, terus ada pengolahan data yang didapat dari kromatogram Pak. Gitu aja Pak yang saya dapat dari video tadi Pak. Makasih. Oke, terima kasih. Tadi dari segi definisi ya sampai sedikit prinsipnya ya. Kemudian jenis-jenis HPLC, kalian sudah lihat nggak tadi ada ilustrasi bagaimana ilustrasi dari normal phase, reverse phase. Saya pikir dengan ilustrasi itu akan lebih mudah untuk diamati ya, karena kalian sudah paham konsepnya kan ada like, dissolve, like ya, bahwa yang polarannya itu serupa maka dia akan saling terikat kan ya. Nah, kalau di reverse phase bagaimana ilustrasinya? Dan di normal phase bagaimana ilustrasinya? Dan jenis-jenisnya ternyata ada lagi yang dua yang lain. Silakan ada yang mau menyampaikan. Izin Pak, berdasarkan ilustrasi yang saya lihat tadi, yang normal phase-nya itu, yang non-polarnya tuh kayak cepat gitu jalannya Pak, ngelewatin yang polarnya Pak. Yang non-polarnya kayak cepat banget ngelewatin si yang polar. Kalau yang yang reverse itu kebalikannya Pak. Kebalikannya. Kenapa lah bisa terjadi seperti itu Intan? Kenapa pada normal phase yang non polarnya cepat gitu ya, sementara di reverse phase yang polarnya yang cepat? Artinya kalau dia jalannya cepat, terelusinya cepat, nanti kan waktu retensinya juga akan duluan ya, akan muncul di menit yang lebih awal dibandingkan dengan yang belakangan jalannya. Itu kenapa kira-kira?
Silakan. Pak, izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin karena yang cepat lewat itu dia tidak tertarik dengan itu fase diamnya si yang bergeraknya lambat itu ya Pak ya. Dia itu bergeraknya itu lambat karena dia itu lebih tertarik kepada fase diamnya, begitu Pak. Artinya ada perbedaan afinitas sampel tersebut, analit tersebut dengan fase diam ya, beda ya. Nah, jadi agar kalian tidak tertukar, membedakan mana normal phase dengan reverse phase. Nah, maka yang sering digunakan memang di dalam praktik ya, termasuk yang ada di dalam lab kita itu, dia yang reverse phase, yang fase terbalik. Kenapa? Karena pada fase terbalik itu, fase diamnya adalah non-polar. Nah, itu yang perlu diingat ya, biar nggak tertukar dengan normal phase. Kalau pada reverse phase, fase diamnya itu non-polar. Nah, kalau fase diamnya non-polar, fase geraknya polar. Sehingga siapa kira-kira yang akan berjalan lebih dulu? Yang lebih mudah teretensi, terelusi. Artinya kan yang kepolarannya serupa dengan fase gerak. Dan berbanding terbalik dengan fase diam. Ya enggak? Nah, oleh karena itu tadi pada reverse phase, fase terbalik, siapa yang lebih cepat duluan untuk melewati fase diam itu? Yaitu yang kepolarannya berbeda dengan fase diam. Fase diamnya itu non-polar, maka yang cepat terelusi itu adalah yang polar ya. Gitu tadi ya. Nah, sehingga tadi yang non-polarnya lambat bisa terelusi tapi lambat gitu. Karena kan dia kepolarannya mirip sehingga dia agak tertahan sedikit ya, karena perbedaan afinitas dia, ikatan dia dengan fase diam itu hampir mirip. Nah, jadi dia tertarik. Sementara yang polar akan duluan laju gitu, lebih laju. Nah, itulah prinsip pemisahan yang terjadi karena ada perbedaan kepolaran kan. Sama juga pada KLT juga demikian. Ada perbedaan kepolaran sehingga dia bisa memisah. Nah, seperti itu. Sampai kapan kalau KLT? Ada batas elusinya, ada garis di atas itu ya. Gerakan pelarut itu, sehingga nanti RF-nya bisa dihitung dengan berapa jarak migrasi analit dibagi dengan berapa jarak perjalanan pelarut mencapai batas akhir. Nah ya, kalau di dalam KCKT nanti ada muncul juga waktu retensi. Jadi waktu retensi yang muncul duluan, ada kromatogram ataupun ada peak yang muncul di menit yang lebih awal, berarti itu yang kepolarannya serupa dengan fase gerak gitu ya. Kalau dia di reverse phase berarti dia lebih polar, muncul duluan. Yang agak non-polar belakangan, paling non-polar paling belakang. Nah, itu nanti kan akan muncul tuh di gambar di kromatogramnya. Sehingga pada pada KCKT itu bisa dilakukan analisis kualitatif dengan dilihat waktu retensinya. Nah, tapi bisa juga dilihat untuk analisis kuantitatif, bisa ditetapkan kadarnya. Bagaimana caranya? Sebagaimana kalian ketahui, ada data yang lain yang muncul dari KCKT atau HPLC, itu ada luas area ya. Luas area atau AUC ya. Luas area ini nanti bisa kalian hitung ya. Di KCKT itu dengan persamaan Y sama dengan BX plus A, nanti tentunya kalian memerlukan ada kurva baku dari standar ya, kurva standar. Ada 5 titik, kemudian nanti akan didapatkan persamaan regresi linier dari konsentrasi dan juga dari luas area. Maka sumbu X-nya ada konsentrasi, sumbu Y-nya ada luas area, maka akan membentuk suatu garis lurus ya. Maka nanti akan terbentuklah persamaan regresi linier Y sama dengan BX plus A. Nah, Y-nya itu nanti kalian masukkan luas area dari sampel. Kalau kalian ingin mengetahui berapa kadar dari sampel tersebut. Karena di KCKT kan tidak muncul langsung kadar, kan tidak. Yang muncul adalah luas area. Ya. Luas areanya itu masukkan ke Y sehingga kalian bisa dapat X.
Kalau ada faktor pengenceran nanti dikalikan faktor pengenceran lagi dan sebagainya ya. Nah, untuk teknik menghitung ya nanti juga akan harus kalian bahas juga nanti di laporan tersebut ya. Tentunya nanti di teori pasti akan diajarkan cara menghitung ya tentunya. Nah, sebenarnya berbeda dengan spektro kan, kalau spektro yang dilihat ada absorbansi kan ya, spektro UV vis. Sama juga dengan AAS. Itu yang dilihat, yang muncul di alat adalah absorbansi. Bukan luas area, absorbansi. Prinsipnya kan sama, Lambert-Beer ya. Nah, dia mendapatkan persamaan regresi linier dari standar kurva baku ya. Nah, Y sama dengan BX plus A, nanti absorbansi sampel kalian masukkan ke Y, maka dapat X. Nah, itu dapatlah nanti berapa kadarnya dalam ppm. Kemudian kalian nanti bisa konversi lebih lanjut ke miligram dan sebagainya. Itu teknik penghitungan lebih lanjut ya. Nah, kurang lebihnya begitu. Oke, nanti silahkan masing-masing bisa disimak dan diresum di kolom komentar ya. Nah, agar kalian artinya apa? Walaupun belum disampaikan, sebenarnya kita udah bisa mencari sendiri gitu. Sudah bisa mencari sendiri dari berbagai sumber. Jadi jangan menunggu untuk disampaikan dulu, sehingga kita tidak ada bekal gitu ya. Justru seharusnya kita harus mempersiapkan diri dulu, kemudian ketika masuk materi itu diajarkan, kan kita bisa bertanya dengan proaktif. Ada hal-hal yang bingung kita bisa langsung tanyakan. Jadi datang belajar jangan dalam keadaan kosong, tapi sudah ada isinya. Sudah ada belajar dari berbagai sumber, tinggal klarifikasi, konfirmasi, mendalami lagi, bertanya dan sebagainya, berdiskusi gitu ya. Nah, jadi seperti itu yang saya harapkan. Oke ya. Nah, mungkin untuk reviewnya demikian lah. Jadi intinya materi yang sudah disampaikan itu sangat penting, jangan sampai dilupakan, baik itu yang baru didapat di semester ini maupun semester sebelumnya, karena sangat mendukung di materi-materi berikutnya. Ya, jadi tahun pertama ini semester ganjil dan genap, semester 1 dan 2 merupakan dasar ya untuk kalian nanti mengaplikasikannya di semester-semester berikutnya. Bahkan itu bisa menjadi ide-ide kalian untuk melaksanakan tugas akhir nanti. Jadi praktikum-praktikum yang saya arahkan ini nanti bisa menjadi ide-ide untuk tugas akhir atau skripsi. Demikian juga mata kuliah yang lain ya. Jadi mulai mencari minat kalian, mulai mencari arah nanti kira-kira saya skripsi ini mau bahas apa ya gitu. Nggak masalah walaupun baru semester 2 udah berpikir ke penelitian. Nah, kalau bisa kalian juga aktif dalam kegiatan ajang-ajang kompetisi mahasiswa, ada kegiatan PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Nah, silahkan untuk aktif itu. Kalau beruntung lolos seleksi, mendapatkan dana, ya kalian bisa berkompetisi di situ bahkan sampai tingkat nasional ya. Nah, jadi harus dikejar prestasi, tidak hanya kuliah di dalam tempurung saja, tapi harus dibuktikan dengan kompetisi di ajang-ajang yang banyak sekali ya. Baik itu dalam kampus, Untan, maupun di nasional, bahkan internasional ya. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke topik yang kedua tentang praktikumnya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi presensi online-nya ya, yang 2 pertemuan itu. Oke, silakan dilihat lagi di Google Classroom-nya, saya akan jelaskan terkait dengan laporan praktikum yang dimaksud ya. Silakan bisa dibaca.
Ada pertanyaan? Pak, saya ingin izin bertanya Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Pak, untuk yang bagian HPLC ini Pak, jikalau suatu sampel itu kadarnya itu terlalu tinggi ya Pak ya, apakah katakanlah yang non polar sama yang polarnya kan, salah satunya itu lebih banyak. Nah, pas satunya udah lewat, dia ini masih belum habis Pak, terus masuk lagi yang kedua Pak, sampel kedua yang udah beda Pak, itunya Pak. Jadi nanti dia itu ya, kepolarannya beda ya. Nah, jadi nanti dia itu masih kebaca nggak ya Pak sama alatnya Pak? Kan tergabung gitu kan Pak kan. Yang kedua nanti kebaca nggak ya Pak? Karena berbeda ya. Coba diulangi pertanyaannya. Begini Pak, kalau misalnya di dalam zat sampel yang mau kita uji ini kan terdapat dua zat, dan yang satunya itu yang satunya itu yang polar dan yang satunya itu yang non polar. Katakan yang reverse Pak. Kalau yang reverse itu kan si non polar yang jalannya lebih lambat Pak. Nah, Ya, jikalau si sampel polar itu kadarnya itu sangat banyak kan Pak. Ketika dia dites oleh si alatnya itu dan datang yang kedua dan si yang pertama itu masih belum habis, nanti kecampur kan Pak, begitu kan Pak? Jadi yang kedua yang kedua yang datang nanti bisa dideteksi nggak ya Pak ya? Nah, itulah ya kalau di dalam kromatografi ya ada namanya resolusi ya, resolusi. Nah, saya pikir tadi udah disampaikan juga dan ada rumus menghitung resolusi. Nah, kalian disampaikan resolusi yang baik berapa syaratnya? Ada nggak kemarin? Ada disampaikan belum ya? Oleh materi-materi sebelumnya udah ada belum? Syarat resolusi yang baik. Jadi di PPT ada nggak sama Pak? Berapa tuh syarat resolusi yang baik? Nah, ada nggak di situ? Coba diingat lagi. Artinya di situ kita mengevaluasi proses pemisahan ya. Nah, karena bisa jadi proses pemisahan, sebagaimana disampaikan tadi, artinya terjadi penumpukan ya, ataupun bahkan tidak terpisah, masih numpuk dia. Nah, itu maka kita lihat salah satunya adalah resolusi. Ada, coba dilihat berapa syarat resolusi. Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Berdasarkan apa yang telah saya cari di beberapa sumber Pak, nilai resolusi yang baik adalah 1,5. Apakah benar Pak? Ya, di materi kalian ada nggak tadi? Nggak ada ya kayaknya ya. Ada nggak tadi di materi kalian syarat resolusi?
Tidak ada Pak, sepertinya di materi kami tadi. Tidak ada ya, oke. Jadi resolusi syarat itu atau RS ya, jadi resolusi yang baik itu lebih dari sama dengan 1,5 ya. Ya, lebih dari atau sama dengan 1,5. Artinya kita bisa hitung ya. Apakah memenuhi resolusi atau tidak. Nah, itu bisa dilihat di rumus. Nah, kalau di dalam slide kalian ada rumus tadi itu. Ada rumus untuk mengetahui resolusi. Nah, misalnya ada senyawa A, ada senyawa B, pemisahannya ya. Maka ada DB min DA dibagi DWA plus DWB ya, dikali 2. Nah, maka kalau dia lebih dari sama dengan 1,5, maka resolusinya baik. Artinya dia melakukan pemisahan yang bagus. Dia bisa terpisah, tapi dia tidak menumpuk. Nah, jangan-jangan nanti dia pemisahannya menumpuk, jadi dia tidak terpisah. Atau bahkan dia menumpuk ke atas ya, ke atas semuanya. Jadi dia menumpuk di atas, atau bahkan lewat, atau menumpuk di bawah. Nah, itulah ya, jadi bisa jadi kan di dalam sampel itu mengandung yang disampaikan temannya tadi, ada yang polar, ada yang non polar. Maka yang kita lihat adalah pemisahannya tadi, bagus nggak karakteristik pemisahannya. Demikian juga di KLT sama ya, bisa dilihat resolusinya. Kalau resolusinya itu 1,5 atau lebih, maka bagus. Kalau tidak, berarti harus ada yang dioptimasi. Apa itu? Nah, artinya harus dioptimasi fase geraknya. Harus dicari fase gerak yang baik, yang bisa memisahkan dengan baik. Apakah itu jenis pelarutnya, bisa 2 atau lebih pelarut yang digunakan dalam fase gerak. Kemudian optimasi juga perbandingan pelarut. Berapa banding berapa banding berapa. Nah, begitu ya. Oke. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Nah, sekarang boleh dilihat di Google Classroom-nya ada saya berikan instruksi terkait dengan laporan. Tahap pertama ya. Nanti ada 2. Oke, sudah dibaca? Kalau untuk review saya juga ada berikan ke kalian tadi di situ terkait dengan belajar penetapan kadar paracetamol menggunakan HPLC atau KCKT. Nah, itu silahkan kalian bisa simak, itu yang pernah dilakukan di lab tapi rekamannya tidak utuh ya, karena dulu direkam pun tidak sengaja ya. Nah, jadi itu ada sedikit saat praktek dulu. Nah, ada menjelaskan terkait dengan alat-alat KCKT ya. Nah, nanti bisa disimak lah. Kemudian coba lihat di tugasnya untuk tahap pertama ini. Silakan dibaca. Ada pertanyaan dari yang saya instruksikan itu? Membuat tinjauan pustaka dan landasan teori ya dari AS atau SSA. Nah, ini nanti kalian akan mengenal salah satu instrumen ya, yaitu SSA atau AS. Nah, kalian bisa klik linknya yang ada di situ. Nah, itu instrumen yang dilihat dari luar saja, yaitu juga cuplikan yang direkam tidak sengaja juga dulu ya, hanya merekam-rekam sebelum COVID itu, sehingga videonya sangat singkat. Nah, tapi itu bagian luar yang tampak dari alat AAS ya. Jadi dalam praktikum ini nanti kalau dengan saya akan kita fokuskan ke instrumen AAS ya. Untuk teorinya memang belum diajarkan karena nanti saya masuknya setelah Pak Fajar dan Bu Tiwi ya. Nah, tapi
ini kalian diminta untuk belajar secara mandiri dulu dalam praktikum ini berupa membuat tinjauan pustaka. Dan ini adalah bagian kecil dari laporan. Nanti pekan selanjutnya kita akan bagi kelompok dan akan diarahkan lebih lanjut tugas yang akan diberikan terkait dengan laporan tersebut. Tapi ini tugasnya individu dulu, belajar AAS secara mandiri dan individu. Harapannya setiap orang mencari sendiri dulu dan membuat tinjauan pustaka. Nanti bisa diketik di Word, kemudian dikumpulkan di Google Classroom ini ya. Nah, kemudian nanti jangan lupa apa yang kalian pikirkan ketika melihat instrumen yang kalian klik tadi linknya ini. Nah, silakan kalian tuliskan komentar kalian di situ yang terfikir gitu. Nah, kemudian nanti akan membuat tinjauan pustaka dan landasan teori tentang SSA, mulai dari definisinya, ya, komponen alatnya atau instrumentasi analisisnya, fungsi-fungsinya, prinsip, metode. Itu adalah bagian-bagian yang ada di tinjauan pustaka dan landasan teori ya. Nah, teknik serta cara kerja alatnya bagaimana, dari instrumen itu digambarkanlah ilustrasi instrumennya, kemudian contoh aplikasinya dalam analisis farmasi, silahkan kalian contohkan di dalam tinjauan pustaka itu. Jangan lupa rujukan citasinya ya, sampai ke penetapan kadar sampel atau logam mineral dengan metode analisis SSA itu kalian cantumkan di tinjauan pustaka. Nah, dari berbagai jurnal tentunya ya. Jangan lupa nanti ada citasinya dan juga daftar pustakanya ya, dari pustaka dan landasan teori yang kalian buat. Nah, kemudian ini nanti menjadi dasar untuk tugas kelompok selanjutnya berupa laporan ya, laporan utuh nanti. Nah, kalau tugas kelompok berarti nanti berdasarkan tugas-tugas individu ini, bagian awalnya saja ini. Nanti kan kalau di dalam laporannya ada metode sampai hasil dan pembahasan sampai kesimpulan ya. Nah, itu nanti akan diarahkan berikutnya ya di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi pertemuan kedua ini kalian sampai di sini dulu dan waktunya satu pekan ini ya. Nah, karena pekan depan sudah UTS, berarti kalian selesaikan dalam pekan ini sambil belajar juga ya. Nah, nanti dikumpulkan. Untuk pekan selanjutnya, nah karena pekan depan UTS berarti akan saya sampaikan nanti berikutnya ya. Setelah UTS, mungkin kalau UTS sampai Jumat ya nanti akan disampaikan di weekend, mungkin akan disampaikan ya. Nah, sehingga kalian Senin sampai Jumat bisa fokus ujian, atau bahkan sampai Sabtu ya, nanti saya akan sampaikan berikutnya lah, akan komunikasi ya dengan PJ ya. Saya akan sampaikan. Jadi kita pertemuan selanjutnya tidak lewat Meet, tapi akan saya sampaikan video instruksinya. Nah, gitu. Ada pertanyaan kira-kira? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, oke. Terima kasih ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan ya, silahkan kalian bisa melanjutkan agenda praktikum kita. Masih ada waktu sampai beberapa puluh menit ke depan. Silahkan untuk kerja mandiri ya, menyicil tugas yang diberikan ini. Kalau memang belum selesai bisa dilanjutkan sampai beberapa hari ke depan sesuai dengan deadline yang diberikan ini ya. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan lagi kode absen dan video yang akan kalian simak ya terkait dengan instruksi selanjutnya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak, Pak. Izin deh Pak.